هم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لم يتيقنها فليس من المسلمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الهداة المصلحين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati para bapak-bapak pengurus Masjid Al-Furqan, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu, Al-Mukarramah guru kita, Al-Mukarramah Ustazah Haja Andah Sumarni SAG. Kita doakan beliau sehat, panjang umurnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ustazat, guru-guru, wabil khusus yang baru saja memberikan nasihatnya kepada kita, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Marlina Agustina MSOS. Kemudian guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hamimah. Yang dicatat yang ini doang ya. Ada Ustazah umroh tahu. Para guru-guru minta redonya. Gak disebutin lagi satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mata'allahu bituli hayatihina. Tim hadrah, para orang tua, para sesepuh, hadirin hadirat jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari yang barokah ini kita dapat duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir sampai siang ini dipanjangin umurnya, disehatin badannya, diluaskan rezekinya, diberkahkan keluarganya, dimatikan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara. Ini siapa pembawa acara? Ustazah Jamila, Ustazah Hilda yang memberikan saya waktu hari ini bersilaturahim. Kayaknya bakal berapa kali nih besok lagi dia. Ibu-ibu tadi udah yang kita dengarkan bagaimana akhlak dari Nabi kita dan keluarganya, khususnya istrinya yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah orang kaya ibu, orang kaya. Dulu pernah sesekali Nabi di pangku, jadi Nabinya tiduran, duduk di atas balai yang keras. Di atas pahanya Sayyidah Khadijah. Romantis kan? Ibu pernah nggak begitu bapaknya? Ya Allah, tuh aki-aki di rumah dikeplakin dulu, ya, baru dicoel-coel dikit, suruhan nggak? Ya Romanya udah kesel aja dicoleng-coleng. Ya, ibu. Emang iya. Nabi kita ketika dipanggil oleh Sayyidah Khadijah. Seneng malah mengusap kepala Nabi. Seneng Nabi katakan apa? Wahai Khadijah, engkau tidak menyesal menikah dengan aku. Dulu engkau tidur di hambal yang begitu empuk, kasurnya spring bed tebal, ala sururin marfuah, di atas kasur yang empuk. Sekarang engkau tidur di atas kayu yang keras. Kau menyesal Khadijah? Ya. Apa kata saya Khadijah? Ya Rasul, nafsi wa mali laka ya Rasul. Subhanallah. Diriku, hartaku hanya kupersembahkan untukmu, wahai kekasihku. Ibu begitu nggak sama bapaknya?
Bu, begitu enggak? Duit saya ya duit Sama saya. bapakmu. Ngomongnya kan begitu, karena bapaknya Duit saya mana duit bapaknya? saya. Ya, Bukan duit saya duit kamu. Makanya Nabi sayang sekali Bu pada Duit saya. kamu duit saya. Nggak dibiarin istri-istrinya yang lain kalau ngomongin. Oh, Nabi marah. Karena ingat ya, Nabi kita itu baru berpoligami setelah Sayyidah Khadijah wafat. Tuh, ngeri orang laki itu nggak di sini. Setelah istri pertamanya wafat, setelah Khadijah wafat, baru Nabi Karena Allah dakwahnya SWT untuk menikahkan istri yang lain. belum berkembang. Nah ini bininya masih ada. Jadi nikah itu Ya, bukan kan katanya mau sunnah Rasul, sunnah Rasul dakwahnya udah itu Ibu. berkembang. Lagi juga Nabi yang dinikahi semuanya rata-rata janda, kecuali Sayyidah Aisyah udah janda tua lagi. Kira-kira mau nggak tuh orang laki yang dinikahi bini keduanya begitu? Tanya tuh kalau sunnah Nabi begitu. Ya ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada yang sesekali istrinya suka yang namanya bini lama kan itu ya, bini baru ngomongnya, heh, jangan sekali-kali kalian membicarakan ibu kalian. Laqad amanat bihi kafar biyan nas. Dia orang yang pertama, wanita yang pertama beriman kepadaku ketika wanita lain, orang-orang lain masih mengkafirkan aku, dia yang memberikan. Ya, jadi Sayyidah Khadijah yang pertama. Laqad badalat malaha, dan dia telah memberikan hartanya untuk perjuangan Islam, di mana orang-orang takut ngapain nolongin Muhammad. Tapi Khadijah semua harta. Ya, Ya, dan yang ketiga, Khadijah ini telah memberikan aku keturunan, anak-anak, di mana yang wanita yang lain, istri yang lain nggak bisa memberikan aku anak kecuali satu doang yang bukan dari Sayyidah Khadijah. Siapa Bu? Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria Kiptiah. Ya ibu-ibu, apa nggak nama anak-anak Nabi? Ya gitu. Kalau dinyanyiin apa nih? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Fatimah doang apa pada apa-apa? nggak ngajar anak-anak gampang. Anak Nabi ada 7. Dari kecil saya hafal karena anaknya sama kayak anak mama saya. Ya, perempuannya 4, lakinya 3. Nah, kalau pengen apa itu? Semua dari Sayyidah Khadijah. Ya, ibu-ibu, jadi mau kurang apa lagi ya? Saat itu Nabi nggak butuh yang lain, udah ada di Khadijah semua. Nah, Nabi begitu cinta. Bagaimana nih, akhlak Khadijah yang paling cantik, paling bagus. Oh, sebelum wahyu pertama turun, Nabi itu kan sering bermunajat di Gua Hira. Ibu pernah naik ke Gua Hira? Ya, nah naik nggak? Naik Bu. Mumpung belum encok belum barang. Oh udah. Ya, naik ke Gua Hira. Di situ tempat Nabi dapat wahyu pertama. Kalau Gua Hira nama jabalnya Jabal Nur. Kalau Nabi transit namanya Jabal Tur. Guanya Gua Tur. Lain ya Bu ya. Nah yang Nabi qalbun bil haqqi ta'allam wa igari hira ta'allam yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'asyara Ikra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Pintar nyanyi semuanya. Kalau rame-rame. Rame-rame. Ya, Kira sendiri kagak apa. Ya, ibu-ibu, kenapa? Wabillahi khairat Allah. Hatinya udah bergantung kepada Gua Hira. Ya, dan disitulah ya begini, yas'al khaliqahu, menangis, bermunajat. Ibu-ibu, waktu itu belum pernah ada wahyu, belum ada yang turun. Sampai atahul wahyu fa asyra iqra ya Muhammad.
Sampai Nabi datang tuh sesuatu makhluk. Nabi nggak tahu di apa? Dipeluk Nabi dengan kencang. Kemudian dikatakan ikro. Ma'ana bikor, ikro, ma'ana bikor. Sampai Nabi belum tahu itu apa. Gimana ya? Jadi Nabi tuh naik ke Gua Hira tuh kalau lancar aja tuh 3 jam. Ya 3 jam. Ya ibu turunnya 2 jam setengah lah. Itu Bu, ya lama. Jadi Nabi nanti bertahanus, namanya tahanus. Dia berdiam diri 3 hari, ntar baru pulang lagi. Pulang nggak bawa apaan Bu? Ya orang bis bertapa gitu ya, bertahanus. Ntar tuh pulang, bawa makanan, ntar tahanus lagi, naik lagi. Lihat, sampai suatu saat Nabi menggigil badannya. Gak tahu itu apaan, baca wahai Muhammad, gak tahu. Lihat di sini figur istri yang solehah. Ya Bu ya. Waktu Nabi pulang, ya assalamualaikum, Nabi lagi menggigil. Ya lagi kedinginan, merasa terhina, merasa dilupakan, merasa pokoknya dirinya ini sedang dikutuk gitu. Lalu datang kata Nabi, zamiluni, selipin aku. Makanya ada surat namanya ya ayyuhan muzammil. Itu baca apa? Rasulullah, wahai orang yang berselimut. Muzammil mudaththir Rasulullah. Ya ibu-ibu, ya Nabi pulang gak bawa apa-apaan. Udah 3 hari kagak pulang-pulang. Sekarang saya tanya ibu, laki di rumah udah 3 hari kagak pulang, kagak ngasih kabar apa-apa, pulang-pulang kedinginan, ketok-ketok rumah, ibu ngintip dari jendela lagi begini aja. Udah, kira-kira ibu bukain apa ibu permutin? Jorogin. Oh, nggak mau apa-apaan, murung-murung gitu, kepelin duit berapa gitu kagak ada. Pulang malah minta, ma selimutin mama, masak air mak, masak lu gitu, masak aja sendiri. Orang kagak bawa apa-apaan. Ya, ibu-ibu ini Sayyidah Khadijah, masya Allah. Nabi saat itu apa yang Nabi katakan, ini khasyitu ala nafsi. Ya Khadijah, saya takut ya, kayaknya Tuhanku sedang murka kepadaku. Ini istri yang soleh. Apa bicaranya Bu? Ya waktu bilang, kalau bahasa kita, Neng, abang takut dah. Kayaknya Allah lagi murka dah. Kayaknya dikutuk sama Allah ini. Karena Nabi nggak tahu itu apa tadi. Apa nih? Apa kata Sayyidah Khadijah? Wallahi ma yuhsikallahu abadan. Demi Allah wahai suamiku, sekali-kali Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merendahkanmu. Tidak akan pernah menghinamu. Disebutkan semua kebaikan Nabi. Tuh istri solehah begitu. Ya Bu ya. Yang kata suami pulang gak duit gak apa-apa, kasih senyum, masakin air panas. Itu nggak di rumah? Udah kata ibu gitu. Giliran apa-apa lagi dicemberus. Jadi kalau istri solehah, terima dong apa aja. Jangan waktu banyak duit. Sekarang aja udah jadi aki-aki. Ya Bu, Saya mah nggak dapat apa-apa dari laki gua ya. Allah kemarin mana? Pokoknya kalau laki gua nggak dapat duit ya ibu yang saya hormati, jangan ada uang abang di saya, nggak ada uang ditendang. Banyak duit good boy, nggak ada duit good bye. Sekarang kebalik. Namanya cewek matre gitu ya. Jadi dia udah paham. Lihat saya Khadijah ya, apalagi udah rumah tangga, udah makin tua ya Bu. Bukan lantaran harta lagi. Ya ingat-ingat dulu kebaikan. Nabi udah tahu Bu, dari akhir zaman perempuan-perempuan banyak di neraka, salah satunya Pak, menghilangkan kebaikan suaminya. Masya Allah. Itu Nabi udah tahu. Ya, salah satu yang menyebabkan perempuan banyak di neraka, menghilangkan kebaikan yang pernah diberikan oleh suaminya. Ibu, anak berapa di rumah? Banyak, 3, 4, ada 5, ya Bu ya. Padahal anaknya ada 5. Ngomong sama anaknya yang udah pada gede, nomor 4 tuh. Lo tau nggak? Bapak lu seumur umur nggak pernah nyenengin gua. Gitu. Gadis tuh Nggak pernah nyenengin emaknya, tapi anaknya 5 tuh. Tapi anak bukan Tuh bikinnya kagak senang apa itu? bukan
Ya, jangan ngomong nggak pernah di sini kapan kamu pernah traktir saya Pak? Kapan Bapak pernah dibeli ini Pak? Itu dia. Emang kalau kebaikan tuh susah diingat. Yang diingat kejelekannya aja Bu. Kita kan kalau lihat kaca gitu Bu. Kalau ngaca nih, kalau kacanya bersih kan Ibu enak aja nih. Tapi begitu ada kotoran dikit aja sehari, kok jadi jelek aja di sini. Begitu orang melihat keburukan orang lain. Ya Ibu, kalau udah ada satu aja kesalahan, kebaikannya terlupakan semuanya. Ya Ibu, maka ayo kita tiru nih Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ibu, kenapa? Ciri-ciri wanita soleha kata Nabi ada di Sayyidah Khadijah. Yang pertama ciri istri yang soleha itu idza ra'aitaha sarratka. Ya, mudah-mudahan kita ada semua ini ya. Ciri istri soleha yang pertama, kalau suamimu memandangmu, dia bahagia melihat kamu. Ya Bu ya. Nih Ibu nih lagi ngaji begini nih, ditungguin sama lakinya. Mama kemana dah belum pulang? Katanya mau bobor saat ini. Ditungguin berkatnya. Alhamdulillah masih ditungguin mas suami. Ya Ibu, jadi suami kalau di rumah mesti dikenyangin matanya. Oh, Ibu, ada 3 yang mesti dikenyangin. Ada 3 yang mesti dikenyangin orang gitu ya. Yang pertama mata. Ya, ini kan kesini cakep banget ini. Mau bibirnya mentor-mentor banget ya. Ya Ibu, pada pakai gigi palsunya dipakai. Ya wangi-wangi. Nyampe rumah. Begini nggak modelnya? Nggak boleh bau kita ya. Iya. Oh, ganti pakai daster. Ya Bu, ini daster kan yang paling adem yang udah buluk Bu. Iya. Yang udah dicuci berkali-kali. Makan adem. Lebih dikit gitu. Oh, Kadang-kadang kita mau tidur kan bebenah kan ya. Bajunya basah. Pakai daster, bawa sapu, giginya ompong. Dasarnya bolong, peniti di sini, jajan di sini, lolong. Nggak begitu juga dah. Jadi biar suami itu dia kan dari luar lihat, apalagi yang suaminya masih kerja di kantor. Iya. Ya Allah, lihat teman kerjanya wangi-wangi masuk ke dalam kantor, wangi, cakep, seksi. Lah ini udah nyampe rumah, enak lampir lagi. Mau dideketin tadi mau pulang, pakai minyak wangi banget, nyampe rumah ganti presker yang dipakai. Mana-mana perempuan Nonjol aja Bu, dideketin sama lakinya panas banget Ya Ibu yang saya hormati, ayo kenyangin matanya. Jangan sampai akhirnya dia cari yang kurota ayunnya di luar. Jadi Bu biar cakepan, biarin baju-baju seksi itu pakai dalam kamar. Ya buat nyenengin dia. Pak maunya gimana? Mau kadomen? Apa baju suster? Ya pakai aja terserah dia. Nggak dosa Bu. Kita tuh bercanda-canda sama laki kita sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Itu bukan kelalaian. Kalau kita nongkrong sama kawan kita, jalan-jalan kemana tuh laki kita di rumah nungguin, itu bisa lalai. Tapi kalau itu cekakak cekiki kan di kamar berdua sampai jam 2, pahala itu Bu. Ya Allah, Masya Allah. Tuh yang pahalanya masih ada, yang surganya masih ada, matanya kenyangin. Ya Bu, biar cakepan dikit ya, ada rumah ya. Lipstiknya buat di dalam kamar juga, jangan di luar aja. Kedua, perutnya kenyangin. Neng nggak mesti jago masak juga, yang penting dia kenyang. Ya Bu, iya. Yang ngomong juga nggak bisa masak. Yang beli ditemenin. Gak bisa. Yang penting dia makan di rumah ada. Terserah mbaknya yang masak. Mau beli di warung Padang, mau di warteg, yang penting ada. Jadi dia nggak jajan di wartegnya Mbak Minah mau yang seksi itu. Ibu salah sendiri sih. Kalau kata habis udah begitu saja. Kalau orang laki udah bilang pengen makan, nggak bisa ditunda-tunda emang. Nah, ya Pak, yang kedua dulu kenyangin. Gitu. Yang ketiga syahwatnya kenyangin. Apalagi yang udah
Mana mau yang di rumah kan udah puber dua katanya. Makin jadi bu orang laki mah. Tadinya saya mau ngomong kayak Orang laki begini, tuh tapi ukurannya dengan dalam kita. catatan Kalau hidung. kita perempuan makin tambah umur makin males gitu kan. Kalau dia ibu makin ganas. Ini di luar farji, di luar farji. Ya, Bukan dikenyangin, dijaga. Syahwatnya kenyangin. Ibu yang kenyangin syahwatnya. Dijaga perutnya, dijaga Masya matanya, Allah, dijaga Ibu. hidungnya. Kalau dia Kalau farji itu kenyangin di orang luar. lain nangis bobo. Tapi ngeladeninnya nggak mau. Ya, ibu yang saya hormati harus diperhatikan. Apa yang nggak? Berapa persen ya? Hampir 70% pernikahan itu masalahnya seks. Ya, masalahnya seks. Jadi harus benar-benar nggak bisa dinafikan ibu, nggak bisa. Perceraian itu artis tuh kalau nikah sama yang di luar artis, biasanya pengusaha suka nggak nyambung waktunya. Artis seharian jam 3 pagi baru pulang, jam 7 pagi. Suaminya baru pergi kerja. Suaminya pulang kerja dia nggak ada, jadi nggak pernah ketemu. Cerai orang. Iya. Kapan ngobrol? Ya, bahkan suatu perceraian, saya pernah jadi saksi perceraian kawan saya ibu, karena kawan saya kalau habis digebukin sama suaminya, Ya. kaburnya ke rumah saya. Oh, Ada ya. foto, jadi saya suruh jadi saksi. Ibu pasti pertanyaan hakim yang pertama, kalau waktu nanganin tuh perceraian, kapan terakhir kali campur sama suami? Pasti itu. Kalau bilang baru minggu kemarin, hakim bilang pulang lagi sama pulang lagi. Disuruh pulang lagi. Pasti komunikasinya masih baik. Pasti masih baik komunikasinya. Tapi rata-rata orang kalau udah sampai meja pengadilan, udah 3 bulan bisa rajam hakim. Udah 6 bulan, malah udah setahun kami masing-masing. Rata-rata begitu, betul? Betul? Karena kan Berarti kalau apa? itu 4 bulan sekali hari. Hampir setengah Ida. dari pernikahan kita Kayak itu Ida 4 bulan. Kalau komunikasi ditunda tentang masalah seks itu harus diutamakan ya bu ya. Emang pernikahan begitu. Nah jadi ibu yang saya hormati, kenyangin orang kita bininya, biarin ya bu ya. Mau dia ajak 3 kali 4 kali, ayo Siap, agak kuat. yang penting transferan dulu. Ya, yang penting bayarannya oke. Nah, ibu yang saya hormati, jadinya apa? Nah, suami kalau istri yang model begitu, itu menyenangkan hatinya. Ya, kalau dia memandang, dengerin tuh. Iya, senang hatinya bahagia. Nah, ketika wa idza amartaha, kalau kau perintah dia istri yang solehah atau adka. Oh, istri solehah begitu. Kalau diperintah taat nih istri solehah, nggak banyak protes. Ya, mau ngapain lagi sih mah? Orang udah dikata dari kemarin, pokoknya maulid, pokoknya nanya bener laki-laki, bawel banget. Istrinya baru, suaminya baru ngomong sekali, dia udah berkali-kali. Oh, tuh disautin. Suaminya takut ngomong tuh. Ya, udah dibalas berkali-kali. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, Masya Allah, waktu ada orang Baduy orang Baduy kan dari pedalaman ya. Waktu itu datang ke Madinah. Datang ke Madinah, Bu. Dia kan dengar aja, udah banyak orang Baduy yang masuk Islam. Tahu-tahu kata dia, Muhammad, aku pengen lihat sesuatu yang lain darimu. Kalau aku lihat sesuatu yang dahsyat, ya mukjizat gitu, yang kau perlihatkan kepadaku, aku mau beriman. Kata orang Baduy ini. Kata Nabi benar, kalau aku perlihatkan kau mau beriman, iya. Tunjukin dulu katanya. Bu, ada pohon korma di kejauhan. Pohon korma tuh Bu, itu akarnya bisa puluhan meter. Makanya siwak tuh dari situ. Satu pohon tuh bisa puluhan meter. Oh, ini menjalar ini. Ini akarnya menjalar ke pohon kelapa. Di dalam jadi itu tanah. pohon kayak apa? Naik ke atas ya. Naik ke atas. Itu kayak gempa. Gempa kemarin berasa nggak? Gempa ya? Gempa ya? Enggak berasa. Itu goyang-goyang. Lagi sholat ya? Waduh, waktu lihat itu Bu. Masa lagi ngaji ya, apa yang goyang, udah gitu jalan di Bu. Dia si Baduy yang tadi minta liatin, kok meteran? Dia kok meteran di Bu. Lihat. Nah, udah kebiasaan. Kalau pohonan di depan Rasul kan mondok. Nah, itu pohon mondok depan Rasul. Dia bilang begini Bu, si Baduy.
Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Dia sujud-sujud begitu. Aku bersaksi wa Muhammad tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, sambil sujud-sujud. Oh Dia udah saking bukan, itu yang ngomong tuh kata Nabi, pohon korma. yang kata Nabi ya. Kalau di zaman Dalam Nabi kan agama biawak Islam ngomong. dilarang sujud makhluk kepada makhluk. Engkau makhluk, aku makhluk. Kalau diperbolehkan sujud, kalau aku boleh perintahin orang-orang sujud, adalah seorang istri kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, kalau aku dibolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartu zaujan ayyasjuda li zauji. Akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau tapi Nabi nggak sebut akan aku perintahkan anak sujud kepada ibunya, akan aku perintahkan murid sujud kepada murid. Nabi nggak sebut itu, tapi Nabi sebut akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi tetap nggak boleh ya Bu. Tapi kata ulama di sini saking tingginya posisi suami di rumah, ya Ibu Bu. Jadi masih ada ini suami di rumah. Pelihara itu kalau baik, soalnya itu pertama juga nggak ada yang mau. Ada. Ibu itu saudara kita. Ayu memberkatin atas wazam juha anharoti. Perempuan mana aja meninggal, suaminya reto suaminya bisa masuk surga dari pintu mana aja. Kalau suaminya reto, ini kita cari reto suami ya Bu ya. Ini kalau udah suami perintah, jangan pergi dulu reunian. Ini anak kita lagi sakit. Jadi apa sih Pak? Udah lama, 20 tahun, 30 tahun gak ketemu. Masih ya kan? Masih protes juga, nggak tahan juga. Akhirnya benar tempat reuni ketemu sama pacar lama. Ya Bu ya, ganteng banget lagi dia sekarang. Udah ganteng sayang lagi. Yang di rumah. Akhirnya setan dan syaitan. Allah dapat setan menghiasi hati mereka. CLBK ya, Zayyana Syaitan. CLBK Ada deh. yang bercerai, ada yang kawin lagi. Kan reuni begitu isinya. Ya Bu ya. Iya, kalau suami bilang jangan, kalau mau pergi sama suami dah. Ya, walaupun namanya silaturahim, perkumpulan alumni, pakai bahasa silaturahim, itu bukan silaturahim. Nah, orang kita boleh kawin sama dia. Jadi bukan silaturahim ya Bu. Ya jadi kalau suami udah larang jangan. Ciri wanita solehah, iya udah iya. Selamat udah kita. Ya. Nah kemudian yang terakhir Ibu, ciri wanita soleh idza ghibta. Kalau kamu nggak ada, wahai laki-laki, wahai suami, istrimu hafizat nafsah, hafizat malakadu. Dia jaga hartamu. Dijaga harta suaminya. Jadi kalau suaminya lagi dinas keluar kota 1 bulan, ada tuh TV, tetap ada TV di rumah, ada blender tetap ada, kompor tetap ada. Ya Bu ya. Jangan suami udah 3 bulan loh dinas padahal bulanan tetap ditransfer, balik-balik akhirnya rumah gua pelong amat katanya. Apa Anda juga dijual di begini gitu? Habis TV di kamar anaknya, habis TV di kamarnya kagak ada. Ya Allah itu minta beli blender lagi, yang blender kemarin mana Mak? Udah jual. Nih ciri istri soleha, jaga atas suami kita pelihara Bu. Jangan dihambur-hamburin. Istri, masya Allah ya. Istri ATM kan yang megang istri. Doa tuh kata dosen saya dulu. Tadi kan apa melihat Itu kata, ini lucu-lucuan aja ya, lucu-lucuan. Harusnya nggak yang cakep suami ya, yang cundangan ke istri. Coba dah, pemandangannya aja cakep. Misalkan istri diantarin sama suaminya nih, dorong. Suami cium tangan, iya. Kan kayak apa tuh? Pangeran cium tangan istri. Lagi istri itu paling hebat. Katanya paling hebat Bu, nih istri ya. Pak, ntar beliin susu, adek, papa masuk tuh di Indomaret ya, yang sebelah sono Indomaretnya, jangan yang sini Pak, yang sini nggak ada, nggak lengkap. Ntar papa masuk belok kiri, itu mereknya
Romol misalkan ya, adanya di baris kedua Pak, jangan Iya. yang kiri ya, nggak apa-apa Iya. salah itu. Iya. Pokoknya yang ukurannya segini, baris kedua sebelah kanan pojok, nah itu kan di situ adanya. Cari-cari. Itu yang hafal istri doang Bu, yang bisa begitu otaknya istri itu sedetail itu, bisa kasih instruksi lagi. Makanya laki-laki masya Allah dah, nggak bisa dah kalau nggak ada perempuan Makanya itu. kasihan ya, Betul? kalau orang tua Anak ngelihat itu nggak anaknya bisa, kayak Bu. begitu ya, Udah, anak makanya lakinya jangan ya, bilang gini, Pak, pokoknya kalau gua ditunjuk-tunjuk sama mati jangan istrinya. kawin lagi, gue gerayangin. Oh, dia nggak bisa, orang laki tuh nggak bisa, nggak ada orang perempuan. Ya, pagi nih, anak-anaknya pagi masak apaan bocah, beli bubur aja dulu, beli bubur ya. Ntar siang makan apa lagi nih bocah, beli nasi padang dah. Ntar malam di nasi goreng dah. Lah tiap hari begitu, olok itu Bu. Iya. Kan olok itu Bu. Coba ada bininya. Oh, kalau ada istrinya dikasih mak, ini belanja ya buat sebulan, ntar dia olah, dia masak, ya Bu ya. Gitu, Iya. jangan egois, ya Bu. Yarin, nggak bisa Bu, yang mau itu siapa? Kopi yang bikinin kopi. Kalau kita udah nggak ada, kita udah nggak ada. Ya, Ibu yang saya hormati, coba lihat kita orang tua kita nih, ngkong kita, diri-dirian aja di rumah. Ibu berantem sama saudara, gantian lo jagain babe sono. Oh, kalau udah pagi jenuh udah minta bikinin kopi, gantian pada berantem. Anak Iya. nomor 1, nomor 2, nomor 3 suruh jagain. Biarin kawinin mau janda pominan lo baru jadi janda. Kalau pominan di sini janda. Ya, ibu nikahin enak. Iya, kalau kita ngurusin perempuan yang begitu juga suami kita ya Bu ya. Kalau kita Gimana yang ngomongin orang nanti ditinggal istri bukan perempuan ditinggal suami. Hafizat malaka, dia jaga hartamu wa nafsaha, dan dia jaga dirinya. Ya, Ibu. Jadi kalau suami nggak ada, apalagi anak sekarang saya nggak akan nenek-nenek dah. Ya, Bu. Kalau anak sekarang kan walaupun nggak keluar handphone dipegang, Ya. kontak siapa aja masih ada, nggak ada di kontak HP, di kontak Instagram. IG, ya, di temen IG, di temen FB, di temen TikTok, ada semua. Nah, jadi tetap kalau suami kita lagi nggak ada, kita jaga muruah kita, kewibawaan kita, apalagi nenek-nenek, Bu, nenek-nenek udah kagak pantas di TikTok pakai begini-begini, modelnya segini. Ya, nggak pantas udah nenek-nenek lo ngaji itu udah ke masjid, ke musola ya, ngaji, mau ustazah, Nenek mengaji Quran aja udah. suaminya seneng, mama habis ngaji, udah setahun ini ngaji, mama berubah dah, iya kan mama dengar nasihat, nah begitu Ibu ya. Jadi Ibu yang saya hormati, berkaca dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, namanya Khadijah binti Khuwailid ya, Ibu beliau sosok istri idaman ya, dia nggak pernah hitung-hitungan sama suami walaupun hartanya banyak. Ini ujiannya istri, kalau duit banyakan dikit belagu udah sama lakinya. Ya, Ibu ini ujiannya Ibu, walaupun punya harta banyak tapi dia nggak sombong, tetap selama masih jadi suami kita, surga kita ada padanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, mari kita doakan bacain Fatihah suami-suami kita ya Bu, yang masih ada, yang udah meninggal biar Allah ampunkan dosanya, dijadikan kumil Allah min riyadil jannah. Yang masih ada biar rizkinya tambah banyak, biar tambah sayang setiap anaknya dan cucunya ya Bu ya, biar taat kepada Allah, biar menjadi imam yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.